Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Al-Faridzi dengan NPM 221566172 dari kelas PSTID. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur directory pada Ubuntu server atau Linux. Yang pertama, kita cek dulu, yaitu dengan cara pwd. Nah, di sini dapat terlihat kita berada pada directory home. Jika ingin jika ingin melihatnya lebih jelas, maka yang pertama di sini bisa dilihat ada direktorinya, ada root yang merupakan akar dari semuanya, direktori paling atas dalam sistem Linux dan merupakan titik awal untuk seluruh hierarki direktori. Kemudian ada boot, ada bin, dev, x, home, lib, media, mnt, apt, apt, sbin, srv, sjs, tem, usr, dan var. Nah, langsung aja kita praktekkan. Pertama kita klik cd titik-titik. Nah, ini kita sudah kembali kepada directory home. Tadinya saya berada di directory Laravel 1.3. Lalu lagi. Nah, ini kita kemudian masukkan cd, langsung kita sudah berada di root. Kita cek ls. Nah, di sini menampilkan tadi struktur direktori yang ada pada root. Ada bin, dev, home, boot, dan lain-lainnya. Kemudian jika kita ingin pindah, misalnya masuk ke boot atau ke bin, cd, bin. Nah, kita sudah berada di directory bin. Ke ls. Nah, ini merupakan directory bin. Directory ini berisi berkas biner yang executable yang diperlukan untuk menjalankan sistem seperti perintah dasar ls, cp, dan mp. Kemudian kembali lagi cd titik. Selanjutnya akan ke boot, cd boot, kemudian ls. Nah, kita berada di directory boot sekarang. Kemudian directory boot ini merupakan berkas yang diperlukan saat booting seperti konfigurasi bootloader dan kernel disimpan di sini. Selanjutnya ada cd dev, directory dev, ls. Nah, ini merupakan directory dev yang mana direktori ini berisi berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Lalu kembali lagi, kemudian kita akan ke directory home. Nah, kita sudah berada di directory home. Kita cek, berisi yang sudah saya buat sebelumnya itu Laravel 1.3. Lagi, titik. Nah, penjelasan directory home tadi yaitu adalah rumah bagi pengguna. Setiap pengguna directory home adalah rumah bagi pengguna. Setiap pengguna memiliki direktori pribadi di bawah home yang biasanya dinamai dengan nama pengguna mereka. Lalu kita akan ke directory lib. Nah, di sini dapat terlihat
Directory lib berisi berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan atau library yang digunakan oleh berbagai program disimpan di sini. Mulai dari cd media, kita sudah di directory media, dan ya, kemudian cd media ini adalah tempat di mana perangkat penyimpanan portable seperti USB drive dan CD-ROM biasanya di-mount saat mereka digunakan. Kemudian akan ke selanjutnya yaitu directory mount atau MMT. MNT adalah directory MNT digunakan untuk menggantungkan mount sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Lalu lagi, kita langsung ke proc saja. cd proc. Nah, ini merupakan directory proc yang mana direktori virtual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Kemudian akan langsung ke direktori sbin, yang mana sbin merupakan mirip dengan bin tetapi berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator. Kemudian jika ingin kembali ke awal, yaitu tadi file direktori yang awal, maka perlu cd home, kemudian cek dulu ls. Di sini ada tertulis lerok 123 berwarna biru, maka selanjutnya adalah cd lerok 123. Nah, kita cek sekarang. Kita sudah berada di lerok 123. Sekian, itu saja penjelasan dari struktur direktori dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.